kita awali dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita ngaji karena Allah, kita ngaji manut aturan Allah, kita ngaji dilindungi langsung oleh Allah, dan kita ngaji hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Kita syukuri dengan sama-sama membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah karena pertolongan Allah, alhamdulillah karena hidayah Allah. Semua terjadi karena izin Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini oleh Allah dinilai sebagai ibadah, sebagai amal sholih yang pahalanya untuk kita sendiri, untuk ibu kita, untuk bapak kita, dan untuk keluarga kita. Amin. Shalawatullah wa salamuhu. Semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita berdoa. Yang pertama, masjid kita ini, tempat kita ngaji ini, plus jamaah yang ada di dalamnya, termasuk kajian kurma ini, semoga Allah jadikan satu lembaga, satu majelis yang penuh barokah. Amin. Karena ibu-ibu di tengah kesibukan membagi waktu, membagi tenaga, membagi pikiran, masih sempat memikirkan agama Allah, termasuk memikirkan yang hak dan yang batil. Yang hak tidak boleh dicampur dengan yang batil. Yang endingnya ibu-ibu kan pengen selamat dunia, selamat akhirat, dan pengen menjadi penghuni surga. Sampai-sampai memikirkan harta saya itu yang mana toh? Kalau di tabungan saya tinggal, kalau yang saya makan habis, kalau yang saya pakai aus. Terus harta saya yang sebenarnya yang mana? Baik, kalau begitu saya akan membawa lembaran, Ustazah, tolong dibagikan. Lembaran ini rumusnya ialah saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Saya lihat, saya ingat. Saya coba, saya bisa. Nah, karena kalau saya dengar, saya ngomong, matur, judulnya saya dengar, saya lupa. Nah, ini saya menggunakan rumus kedua. Saya lihat, saya ingat. Nah, saudara, tolong ini dibagikan lalu sederhana. Nanti kalau ada yang memerlukan sesuatu. Baik para bunda yang dirahmati Allah, harta kita itu dibagi menjadi ini, ada zakat, ada infak, ada sedekah dengan berbagai variasinya. Itulah nanti yang harta kita yang akan menemani kita sampai-sampai orang itu kalau sudah meninggal masuk ke alam kubur itu memohon kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia. Permohonannya dengan sebuah janji. Apa janjinya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqo. Ya Allah, saya ini terlalu cepat ajal saya. Mohon ya Allah untuk kembalikan kami ke dunia. Saya akan sodako. Kenapa dia minta dikembalikan kok janji sodako? Kok nggak janji yang lain? Misalnya janji haji atau janji apa? Kok janji sodako? Karena dia tahu, melihat di dalam kubur itu betapa hebatnya, betapa besarnya pengaruh sodako itu. Maka siang ini saya akan membahasnya dari segi dalilnya. Satu, mengeluarkan infak adalah sifat yang melekat pada diri seorang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa mesti selalu infak. Dalilnya di mana? Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi
orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa tapi tidak meminta. Para ibu, orang miskin itu tipenya dua. Ada yang miskin tapi dia tidak mau meminta-minta. Ada yang miskin menunjukkan kemiskinannya dan minta-minta. Dua-duanya punya hak pada harta kita untuk kita berikan kepada mereka. Dan kalau kita punya 1 juta, maka hak mereka 25.000. Nah, 25.000 yang kita keluarkan untuk mereka ternyata itu tidak hilang, tidak mengurangi, malah menyuburkan harta, malah mengembangkan harta. Ibu, kira-kira kita buat kesepakatan dulu. Bondo niku digawa mati napa boten? Boten. Ulangi, harta dibawa mati apa tidak? Jawabnya iya, disuruh bawa. Harta itu dibawa mati, Bunda. Betul, perintahnya memang begitu. Cuman membawanya jangan bareng mati. Membawanya jangan bareng mati. Lah terus kapan membawanya? Membawanya diberangkatkan lebih dulu. Lewat infak, lewat zakat, lewat sedekah, lewat iuran, lewat sumbangan, lewat sukarela. Itu sejatinya memberangkatkan harta kita ke akhirat lebih dulu. Sehingga di saat yang ditentukan Allah nanti kita selesai di dunia dan kembali ke alam barzakh sana sudah menjumpai tabungan-tabungan yang kita kirim lebih dulu sudah terkumpul di sana. Nah, anehnya harta yang kita berangkatkan itu entah berupa zakat, berupa infak, berupa sedekah, berupa iuran, anehnya tidak mengurangi jumlah yang ada, malah menambah, malah menyuburkan. Jadi orang yang bersedekah itu untungnya dua. Satu, hartanya di dunia makin berkembang, tabungan di akhirat makin banyak. Kita lanjut, keutamaan infak. 1, Allah menjanjikan pahala balasan berlipat 700 kali. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Wallahu wasi'un 'alim. Nah, perumpamaan harta atau nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Tiap-tiap bulir isinya 100. Berarti kalau 7 bulir isinya 100 berarti berapa? 700. Jadi harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah harta kita, dan nanti mengembalikannya Allah ke kita dilipatkan bisa 10 kali, bisa 70 kali. Kalau di ayat ini 700 kali. Tapi masih ada janji lagi loh, Bu. Masih ada janji lagi. Allah melipat gandakan lagi pahala bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kan 700 bisa lebih banyak lagi. Balasan Allah 700 itu di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Jawabnya dunia dan akhirat. Mungkin dunia dan akhirat. Makanya kalau itu pengen uangnya banyak, rezekinya banyak, ibarat orang mancing. Kalau mancing pancing cong wilik, umpane cacing cong wilik oleh yo cong wilik. Oke.
Kalau mancing ikannya umpannya besar, pancingnya besar, dapatnya lebih besar. Oke. Ayo Bi, hari ini Jumat berkah wis. Lah piye gak duwe duit ayo dibagi. Kita punya uang sedikit, udah kita Jumat berkah. Cari orang miskin, kita belikan makanan, kita beri. Ternyata luar biasa balasannya. Ada loh Bu, orang-orang non-muslim atau saudara-saudara kita Cina, itu banyak yang kalau hari Jumat itu membawa roti, membawa apa, dititipkan ke masjid. Iya, ditanya, kenapa panjenengan kok begitu? Ojo rame-rame, aku lihat titip ini bakulan wais. Nah, maksudnya Allah itu maha membalas. Kalau untuk kepentingan dunia, ya Allah balas dunianya. Untuk kepentingan dunia akhirat, ya Allah balas dunia akhiratnya. Maka insya Allah para ibu, ini ibu yang paling sepuh sempat mengalami hidup di tahun 70 Bu. Tahun 70, ketika kita hidup di tahun-tahun 70 itu ekonomi susah apa mudah? Susah. Kalau di kota nggak seberapa terasa, di desa pun terasa sekali. Zaman-zaman itu sulit, kenapa? Belum ada orang ibadah, belum banyak orang sholat, apalagi orang infak. Belum. Isinya cuma meloti toh. Apa meloti itu? Enggak meloti. Nah, begitu perkembangan ilmu, banyak orang ibadah, banyak orang sedekah, banyak orang infak, dan iman-iman, dan pikir-pikir. Ternyata balasan Allah mengalir jauh lebih banyak. Mbak kita dulu sering, Mbak, kenapa kok jenengan kok seneng maringi tangga itu kok seneng kenapa? Oh, anakku gak kuwen, anakku saiki ning Sobo Parang ado. Loh, apa hubungannya? Kok sedekahnya di sini, putranya di Jogja, putranya di Malang, kok sedekahnya di sini? Ternyata itulah harta kita yang nanti Allah akan balaskan di mana beliau kehendaki kepada keluarga kita. Nah, ternyata kuncinya memang itu. Maka orang semakin suka memberi, semakin suka berderma, bersedekah, semakin kaya dunia, semakin kaya akhirat. Betul itu. Makanya Pak Ibu suatu saat, muka-muka semua yang hadir ini keluarga besar rumah, itu rumahnya lancar, melimpah dan penuh barokah. Kalau ada tetangga yang misalnya pas dompetnya isinya hanya 10.000 toktil, terus nggak ada lian-liane, nggak usah pakai blonjo. Wis bismillah poso pisan dibuatne wong fakir ae. Wis bismillah. Nek trimo sakmene Allah Taala balasnya sangat mudah. Akhirnya diinfak kan diberikan dengan penuh keyakinan. Insya Allah Allah membalasnya jauh lebih banyak, lebih barokah dan lebih manfaat. Tuh. Makanya baik. Yang ketiga apa kedua ya? Kedua, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Janji Allah lewat Rasulnya, mana qasad shadaqatan min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izzat wa ma tawadda'a lillahi illa rafa'allah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Seseorang yang pemaaf tidak akan tambah hina tapi tambah wibawa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ibu, kemudian ayat hadis di dalam di bawah tidak ketemu bawahnya mamin ketemu mamin yaumin yusriful ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan khalafan. Nah, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat. Nah, pagi-pagi selesai sholat subuh turun 2 malaikat. Bagi orang yang sedekah pagi itu langsung malaikat berdoa, ya Allah, ya Rabb, berkailah harta orang yang sedekah pagi ini, gantilah dengan yang lebih baik, tambahlah rezekinya bagi yang sedekah pagi ini. Terus satunya lagi berdoa, ya Allah, hancurkanlah, musnahkanlah
tidak harus diberikan langsung pagi itu, tapi dikumpulkan dulu pada tempat tersendiri, klub kumpul. Besok sedekah lagi dikumpulkan, kapan waktunya disalurkan ke fakir miskin, atau ketika suami pergi Jumatan dititipkan kepada beliau, atau diberikan kerabat yang miskin, tetangga yang miskin. Nah, itu menjadi hakikatnya adalah harta panjenengan berbarokah, dilipat gandakan, tabungan jenengan di akhirat juga makin banyak. Tapi ketika melihat tabungan yang di sini tadi kok hari pertama masuk, hari kedua masuk, hari ketiga masuk, kok lama-lama makin banyak. Ketika melihat tabungan infak makin banyak, jangan silau. Tuh pakai mana? Oh tidak, ibu-ibu nggak akan mengurangi. Kalau terpaksa ini telat di sini habis, mau melihat sini boleh, tapi bersifat tapi yakin kalau itu caranya belum sampai habis di sini, Allah sudah nambahi lagi, insya Allah. Karena ini nggak main-main, ini niatnya lillah karena Allah. Tabungan akhirat bisa diniati untukku, untuk suamiku, untuk ibuku, untuk bapakku, untuk mertuaku, putra putri, bisa di sini. Nanti disalurkan. Yang paling utama ialah kerabat yang miskin. Kerabat dulu, keponakan, dulur yang miskin. Lalu apa? Dulurku itu ya nek sing miskin, tapi greget nih. Rapati seneng atau berkali. Kita lawan hati kita. Bismillah ya Allah, karena perintahmu adalah mendahulukan kerabat, walaupun kerabatku menyakitkan hati, udah saya beri. Aku memberi kontraknya bukan dengan dia, tapi kontrakku langsung dengan Allah. Perkara dia saya beri menyakitkan atau mendoakan atau membalas atau tidak, saya bukan itu, tapi saya melaksanakan perintah Allah. Berilah kerabatmu lebih dulu, dikerjakan. Sebab kadang-kadang orang itu kalau memberi terus yang diberi nggak mengucapkan terima kasih sama sekali, rasanya kan kayak piye ngoten nggih. Itulah yang sempurna. Itu yang sempurna. Jadi nggak ada embel-embel dari yang diberi sama sekali, mutlak balasannya dari Allah. Kalau yang diberi mengucapkan terima kasih, mungkin Allah membalas ya Bu ya, matur suwun, itu masih nggak seberapa. Tapi yang seperti tadi yang pahalanya penuh dari Allah. Nyata Ibu nih, insya Allah itu. Dan jangan berpikir tentang kebutuhan itu jauh kayak. Kalau kebutuhan kita di dunia memang nggak ada batasnya. Kapan kita menyisihkan untuk akhirat? Baik. Jadi dua malaikat berdoa kalau pagi turun seret, dua malaikat. Yang satu berdoa ya Allah ya Rabb, orang yang sedekah pagi ini mohon kau tambah rezekinya, kau ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah karena pagi ini telah bersedekah. Tapi yang tidak bersedekah didoakan ya Allah hancurkanlah rezekinya orang yang bakil, yang meleki pagi ini. Nah, kita didoakan yang mana? Silakan pilih. Nomor 3, sedekah dapat menghapus dosa. Sedekah dapat menghapus dosa dan menutup kesalahan. Dalilnya Rasulullah bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khairi?" Aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnatun, puasa sebagai benteng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul alma'u annar. Sedekah dapat menghapus dosa seperti air menyiram api. Yang ketiga, sholatul rajuli fi jawfil laili. Salatnya seseorang di tengah malam ketika orang lain tidur. Apa pintu kebaikan? 1, puasa sebagai benteng atau perisai. Sedekah sebagai memadamkan, menghapus kesalahan seperti air menyiram api. Terus yang ketiga, sholatnya orang di tengah malam. Para ibu kan selalu sholat malam tuh guys. Insya Allah. Jadi kan lo selalu sholat malam. Jam berapa? Jam 7. Namanya sholat isya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat tahajud. Makanya para bunda kalau sore udah selesai urusan segera berwudu. Setelah berwudu berdoa, terus sare tidur memohon kepada Allah keberkahan. Nanti mohon dibangunkan saat-saatnya tahajud sehingga jam 3, setengah 3 sudah mata ini terbuka sendiri. Dan terbukanya itu terbuka
bangun ya langsung hilang ngantuknya. Kan ada yang geliur begitu. Sampai ada alarm itu alarmnya diraba-raba begini, terus dipatahnya mantep. Tapi kalau tidurnya terprogram, ya wudhu dulu, berdoa, ditenangkan, itu nanti dibangunkan oleh Allah, dan bangunnya itu bangun segar dan bangun 100%. Karena ketika tidur itu setan kan menipasi terus. Maka kalau orang itu bisa bangun, itu talinya lepas 1. Kalau bisa wudhu, talinya lepas 2. Kalau bisa bangun, wudhu dan sholat, semua tali terlepas. Dan setan mengalami kekalahan. Maka kalau masih bangun saja, itu belum jaminan untuk menang, karena setan masih berusaha keras untuk menidurkan lagi. Baik, yang nomor 3 bagian bawah. Rasulullah bersabda, yuk sama-sama. Ya ma'syarun nis, ya ma'syaron. Nama nih, karena fathah di bawah tasdid dibaca kasroh. Ya ma'syaron nisa'i, tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara alinnar. Faqulna fa bima ya Rasulullah? Qala tuksirnal lahna wa takfurnal ashira. Ini Rasulullah menasihati pada para perempuan. Wahai para perempuan, jenengan senang disebut perempuan apa wanita? Perempuan apa wanita? Ada yang lantang perempuan, ada yang ragu, ada yang jawab buat apa, terserah sampean. Terserah mawon. Tapi yang betul perempuan. Perempuan itu berasal dari kata empu. Nah, empu itu Indo. Kalau orang, empu itu orang yang sakti. Maka ibu itu adalah empu Indo yang akan melahirkan empek-empek yang banyak. Ada generasi-generasi yang banyak. Ya ma'syarun nisa'i, wahai wanita, kata Rasulullah, hendaklah kalian bersedekah. Kenapa ya Rasul? Karena saya melihat kalian banyak di neraka. Makanya sebelum terjadi itu bersedekah lah. Terus tanya, ya Rasul, kenapa kami banyak di neraka? Karena kebanyakan wanita suka melaknat dan suka mengingkari pemberian suami. Maaf, ini kan off the record, gak ada suami toh ini? Ya, off the record ini. Jadi yang dimaksud wanita banyak melaknat itu begini. Kalau hatinya marah, disakiti orang, kalau wanita itu bisa melaknat. Melaknat itu mendoakan jelek. Kayak dalam bahasa Jawa, gak selamat itu. Itu biasanya pembatal sok wani ucapnya menunggu. Oh, kurang ajar. Oh, gregetnya itu. Oh, wis pokoknya penting itu wanita itu katanya berani atau bahkan fase. Tapi kalau orang laki-laki tidak, misalnya orang laki-laki diutangi duitnya 100.000, gak balik, paling-paling ya berundal lah sekarang bukan paling begitu. Tapi kalau perempuan bisa marah, marahnya itu bisa melaknat itu bahasa Jawa nyedak nih. Tapi itu ibuku yang di sana dulu. Ini enggak, ucapannya hanya alhamdulillah, astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, sebab neraka banyak mengingkari pemberian suami. Ini tentu wanita yang mengingkari, yang jenengan dan mengingkari itu maksudnya apa? Diberi kenikmatan oleh suami itu kayak biasa. Enggak ada yang istimewa belas. Paling-paling rasanya nek disuto sithik lagi ya. Jadi mau tiap bulan, tiap saat mendapat rezeki dari suami, ya supaya nggak ada yang istimewa. Ya wis lakone panjang yo ngono. Kalau bisa jangan begitu diketok-ketok nih. Diketok-ketok itu ya diucapkan terima kasih, matur suwun. Syukur saat itu juga sedikit rada disentuh pundaknya gitu lembut. Nanti tinggal kata nanti. Pada serota sepuh ae kapaten. Gula senyum aja jarang banget. Lain kali ketemu kancane padha semut senyum. Boleh ketemu suami yang ngomong biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih wis dicepai minum wis. Lah kan sarapan pagi. Wis dong. Ayo sekarang diperbarui. Terus nanti sore-sore dibuat game ya, terus dibuat game suaminya dipanggil dengan ini, nanti dibedahi suami
tulis istri kesenangan suami apa, nanti dia cocok nih. Nah, suami jawab si A lah, kok istrinya jawab B. Alah simpanan berarti ini. Misal seperti itu. Tetapi kenapa kok Rasul begitu? Karena memandang wanita banyak mengingkari pemberian suami. Contoh, ibu-ibu waktu hari raya minta permintaan 1 sampai 14. Begitu 1 sampai 13 dipenuhi, kurang 1 ya itu 14. Itu semarane nesu biasanya. Semarane nesu. Ya semarane sewot. Padahal 1 sampai sekian dipenuhi. Mungkin maunya Rasulullah bukan wanita itu pasti menghuni neraka, tidak. Itu hanya peringatan. Ayo jangan suka melaknat, dan seberapa pun pemberian suami tolong diketok-ketok nih, disyukuri, syukur kepada Allah, terima kasih kepada yang memberi. Nah saat itu misalnya ibu yang sudah sepuh, ibu sudah usia 30 sekarang? Sampai mana? Ada ya? Kurang sedikit ya Bu ya? Ya 28 kira-kira ya. Mohon nanti ibu-ibu maaf, karena saya sering dicurhati orang konsultasi keretakan rumah tangga. Ajaklah pahami suami yang usianya sudah 50 tahun itu perilaku puber kedua, minta perhatian lebih, gampang tersinggung, gampang sidik-sidik salah, sidik-sidik rewel. Dan ketika beliau seperti itu, jenengan calling down, tenang, sabar, ikhlas, macai ditingkatkan. Ya, macanya ditingkatkan, senyumnya ditingkatkan, kebaikannya ditingkatkan. Bab beliau di samping termasuk bapak, ibu, kalau suami mau pergi kerja, tolong diperhatikan pakaiannya dulu, udah rapi semua apa belum? Hati-hati, kalau sampai beneknya main celeng sisi, nanti di luar sana ada yang benar nih semuanya. Iya, apalagi yang kerjanya di kantor banyak teman, jangan punten bapak agamanya pun kira-kira dibenahi, dan benar-benar suwi banget. Ya, ini keguyonan tapi kelihatannya memang beliau butuh perlu perhatian. Sementara jenengan makin repot ngaji, makin repot ngurus anak, makin repot ngurus kegiatan ini itu, perhatian sedikit berkurang. Maaf, katanya Ibu Aisyah Dahlan dokter itu begitu itu, makanya tolong ditingkatkan di bunyi kebaikannya, senyumnya, bahasa tubuh, disentuh. Anak kecil itu loh Bu, kalau korek nomosu dipeluk ibunya kan tenang ya Bu ya, tenang dia. Jomnya cacili. Bapaknya itu loh dipeluk juga sudah tenang, aja begitu. Seru Bu itu. Namun tidak mencampuri tetapi menyarankan karena saya di Kemenang itu sering orang-orang itu yang untung itu kalau yang curhat itu dua-duanya tapi pada waktu yang berbeda. Dia memandang ke Bapak ini cocok dicurhati. Jadi suaminya, dolan ke Bapak ini. Dua-duanya ke saya tetapi tidak semayana. Itu biasanya cepat rampung selesai. Itu harapan saya, maka Ibu sukses di dunia ibadah, sukses di dunia pengajian, juga sukses mengelola rumah tangga. Karena di luar sana orang yang pakaiannya kayak menutup banyak, orang yang senyumnya seperti itu banyak, maka kita jaga, kita doakan, mudah-mudahan keluarga kita dijaga, kesejahteraannya, keutuhannya, keharmonisannya dijaga oleh Allah. Kata kuncinya gimana? Satu di antara kata kuncinya ialah sikap, ucapan, perilaku istri. Manajerial istri. Manajerial ekonomi, manajerial pengelolaan anak dan seterusnya. Kata Pak Ibu, baik. Apa tadi? Wahai wanita, banyaklah sodako. Cuma kalau sodako, Ibu harus izin suami. Kalau rezeki berdua, kalau rezeki jenengan boleh tanpa izin. Tetapi kalau suami misalnya agak sulit, misalnya ada suami yang blokir misalnya, itu Ibu boleh dengan kontrak kepada Allah. Bismillah ya Allah, saya sedekahkan rezeki ini untuk saudaraku yang fakir dengan tidak mengurangi kondisi yang ada. Maka kepada Allah boleh. Misalnya infak juga tanpa izin boleh, asalkan dalam batasan tertentu yang wajar. Jangan sampai para suami nanti curhat sama temannya. Suami itu juga suka curhat loh Bu. Gimana dan istrimu ngaji di mana? Kurma. Loh, kok sama?
Ibunya anak juga ngaji di sana. Akhirnya cerita gimana? Alhamdulillah Mas, setelah mengaji di kurma ini rasanya hatiku enteng, tentram, dia meningkat kesabarannya, ibadahnya meningkat, kemudian masalah ekonomi aman, dia menerima semua saja. Wes pokoknya saya bersyukur sekarang ngaji di kurma. Itu harapan saya. Jangan sampai terbalik. Iya. Walah Mas, saya lamen saiki sithik-sithik dalile metu, apa-apa nek diseneni dalile metu, malah aku ngalah aku saiki ngempet awak sampai kuru jadi. Harapannya tidak demikian. Akan dibumi namanya seni mengelola rumah tangga. Sama dengan seni mengajar di sekolah, ada seninya menghadapi anak yang sensi, anak yang kebal. Dengan juga paham tuh, suami saya termasuk orang yang sensi. Kadang-kadang ada peningkatan. Dia sampai gak rewel ngono ki Mas, saiki kok rewel ini tuh. Ya, itu tambah umur biasanya, tambah umur. Baik, yang keempat para Bunda, apa yang keempat? Ya, sedekah dapat memadamkan kemarahan Allah. Nah, jadi sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wasilatur rahimi tazidu fil umuri. Dan sedekah dengan diam-diam akan memadamkan kemarahan Allah, sedangkan silaturahim akan menambah umur. Sebetulnya ini Bunda, Allah itu marah dengan kita, marah, kecewa, atau karena mungkin sikap kita yang kurang pas, Allah mestinya marah. Tapi saat itu kita langsung bersedekah, Bismillah saya bersedekah karena Allah. Nah kemarahan Allah itu bisa reda. Termasuk orang miskin itu tanggungannya siapa Bu? Orang miskin itu tanggungannya Allah, orang fakir tanggungannya Allah. Tapi kalau tanggungan Allah itu kita turut ikut menanggungnya, Allah itu senangnya bukan main. Maka ibu-ibu kan sering mengadakan bakti sosial, namanya berbagi atau santunan. Oh itu Allah senangnya bukan main. Dibanding kita sholat malam itu lebih senang itu, tetapi sama-sama ada fadilah masing-masing begitu. Yang kelima, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ibu pernah dengar namanya padang mahsyar? Padang mahsyar. Kalau kita mendengar kata-kata padang mahsyar, yang tergambar di pikiran kita apa? Sejuk, panas, penderitaan, kesulitan. Ya Bu, di padang mahsyar itu semua manusia jadi satu, telanjang semua. Sejak manusia awal sampai akhir jadi satu. Umatnya nabi-nabi jadi satu. Nah terus tandanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tandanya apa? Tandanya cahaya yang keluar dari anggota wudhu, anggota badan yang diwudhu dengan sempurna, dengan baik, itu nanti di padang mahsyar akan mengeluarkan cahaya. Dan dari situlah itu pertanda umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ banyak penderitaan. Ada yang berenang dengan keringatnya sepolok, berenang dengan keringatnya sedengkul, tenggelam di keringatnya seudel, sepusat. Ada yang betul-betul tenggelam dengan keringatnya. Tentu amal itu akan menyesuaikan. Penderitaan akan menyesuaikan dengan perbuatannya. Maka di saat itulah orang yang ahli sedekah diperlakukan khusus oleh Allah, ditempatkan yang sejuk, dinaungi itu diapain? Diyup-yupi, ya, mendapat pengayum-ayum dari Allah sehingga orang lain menderita, orang yang ahli sedekah itu sejuk, selamat, naten. Ibu kan sudah terbiasa sedekah tapi sedekah zakat, infak, urunan, donatur, porogabin. Napa porogabin? Pembagian. Pas Ramadan, Ibu malam pertama ya. Ibu malam kedua ya. Apa? Memberikan daharan kepada orang-orang
semuanya adalah proses memberangkatkan harta menuju ke alam akhirat, diberangkatkan lebih dulu. Ngaten, pahimtum, pahimna, sampun ngertos, sampun kesupen, sampun. Ya memang setiap pertanyaan itu jawabnya kata terakhir. Makanya ibu kalau menawarkan sesuatu hati-hati disusun dulu. Misalnya pagi-pagi nawari suami kopi. Di pagi ini jenengan lah boten minum kopi toh. Boten. Aman. Lain kopi nggih. Ibu-ibu nanti lewat di depan rumah saya lah boten mampir toh. Jadi nawani ngomongin baca ini. Nah, para ibu yang dirahmati Allah, ini halaman 27. Warajulun tasaddaqa afa hatta la ta'lama shimaluhu man tunfiqu yaminuhu. Orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas sampai tangan kanannya yang menyembunyikannya sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui. Maksudnya tangan kanan yang sedekah, tangan kiri tidak tahu. Apa maknanya? Apa maknanya? Saking ikhlasnya sehingga sedekah itu disebut hamba Allah. Si fulan sedekah 15.000 dibacakan. Si fulan 50.000. Si kaya ngritik, oh sedekah kok ditutu-tutuni jenenge. Hamba Allah 200.000. Nah, kaya ngono kuwi lho sedekah hamba Allah. Tapi hamba Allah aku tak mau. Durasi itu. Sama terus tak hamba Allah sapa? Aku. Yang keenam, orang yang bersedekah akan dilindungi dari siksa api neraka. Nah, dalam dasar hukumnya apa? Falyataqiyana ahadukum an-nara walau bisyikkin tamratin fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Berlindunglah kalian dari api neraka walau hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Berarti sedekah itu sekecil apapun salah satu fungsinya sebagai penyelamat penghalang dari api neraka. Nah, untuk lembaran ini saya hadiahkan ke ibu-ibu. Tolong jangan dibuang sembarangan karena ada ayat Al-Quran dan ada hadisnya. Syukur kalau ibu berkenan diperbanyak. Terus kalau ada teman ini loh, ada buletin bagus, tapi gak usah diwocok. Pokok amalnya rajin sedekah. Terus ada kadang-kadang diwocok tapi gak diamalnya. Gak ngerti tapi ngamalnya. Syukur dua-duanya. Ya paham, ya mengamalkan. Orang yang paham terus mengamalkan itu namanya ittiba. Napa? Ittiba. Ittiba itu ialah mengikuti dengan penuh pengertian. Kalau mengikuti saja tanpa pengertian namanya taklid. Taklid. Samanya kok ngono pokoknya dikongkon ngene wis tak lakoni. Yang betul kita ittiba, yang mengikut tapi mengikut dengan penuh pengertian. Simpulannya ialah satu iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kuat. Yang kedua, iman kita semakin kuat. Yang kedua, akhlak kita semakin bagus. Akhlaknya makin bagus. Yang ketiga, ibadah kita semakin rajin. Terus maksud ke ngaji niki mangke para muda, saya berharap ada perilaku tiga itu, imannya makin kuat. Artinya dengan Allah makin yakin, semua janji Allah yakin betul. Termasuk Allah menjanjikan membalas 700 kali lipat, yakin. Betul yakin, tapi diamalkan betul.
sudah nanti sewaktu-waktu kita habis masa di dunia ini, nanti oleh Allah sudah dipertemukan dengan harta kita di akhirat nanti. Terus yang kedua, akhlaknya bagus. Jadi di hati ini tidak ada sombong, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada pemarah. Ibu-ibu kan boten nate marah toh nggih? Lesu boten nate toh nggih? Tulung jamaah pengajian ibu-ibu korban nanti terkenal orang yang paling bisa mengendalikan marah. Marah itu enaknya dibuang apa dikendalikan? Dikendalikan. Jangan sampai nggak punya marah. Tetap punya marah, tapi terkendali. Kapan dikeluarkan marah itu? Yaitu saat-saat Allah mengizinkan. Misal agama Islam dihina orang, ya kita harus marah. Al-Quran dihina orang, ya harus marah. Itu. Nah Rasulullah dihina orang, ya harus marah kita. Tidak terima. Itu. Marah boleh, tapi terkendali. Terus akhlaknya diisi dengan syukur. Syukur, ikhlas, tawakal. Ulangi, syukur, ikhlas, tawakal. Syukur, ikhlas, tawakal. Syukur hubungannya dengan nikmat. Ikhlas hubungannya dengan pekerjaan. Tawakal hubungannya dengan ujian. Termasuk pekerjaan itu ya ibadah, ya kerja itu harus ikhlas. Kalau ujian, tawakal. Kalau nikmat bersyukur. Syukur itu sumber kebahagiaan. Dan kondisi kejiwaan paling indah, paling baik, seandainya jiwa itu bisa dilihat, kondisi kejiwaan paling indah, paling baik adalah di saat hati kita bersyukur. Itu paling indah, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun ya Allah, terima kasih ya Allah. Indah sekali. Terus ibadah makin rajin, mohon para bunda ibadahnya kualitasnya bagaimana? Terbaik, terbanyak, napa? Terbaik, jangan terjelek, tersedikit, terakhir. Tapi terbanyak, terbaik. Salat subuh berapa rakaat, Bunda? 2. Ada yang melaksanakan 2 totil? Ya 2, sholat sendiri di rumah setengah 6. Itu namanya kualitas Lah harapannya terbaik terbanyak. Jam 3 udah bangun, sholat tahajud, witir, istighfar. Begitu ada obliyah subuh berjamaah, zikir, berdoa, baca Quran, sholat surat Isra, sambung sholat duha. Itu terbaik. Sing panen siapa? Yang panen siapa? Ya pelakunya sendiri. Jangan sampai ketika pas pembagian pahala, ada seseorang dapat pahala banyak variasi amal, ada orang yang kecewa. Loh, kalau cuman itu aku bisa, aku ngerti, aku paham, tapi nyapo biar enggak Iman. Karena yang diberi oleh Allah balasan bukan teorinya, tapi prakteknya. Teori, oh paham. Ibu paham sholat duha, oh ngerti. Pagi, iya, jam 6 sampai jam 11. Berapa rakaat? Minim 2 rakaat. Baik, Bu, sangat baik. Sudah terbiasa, Bu. Ya, itu masalahnya. Kalau bisa jangan begitu. Ibu-ibu pengen punya kenangan indah apa kenangan jelek? Pengen kenangan baik, Ibu. Kenangan baik sekali. Berarti kebaikan itu tinggal kenangan. Ulangi. Kenangan baik. Berarti kebaikannya tinggal kenangan. Ibu dulu biasa puasa Senin Kamis. Lu iya itu pekerjaan saya. Kapan? Dulu. Waktu masih ujian dulu. Lah sekarang sakit mah. Berarti kan kebaikannya tinggal kenangan. Harapannya kebaikan itu ya kenangan, ya kenyataan, ya harapan. Karena masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan. Berarti ya dulu, ya sekarang, ya akan datang tetap baik semua. Siap istiqomah? Nah,
suaminya ke misalnya bapak saya nggak ada, jadi saya beli apa sesuatu yang disedekahkan ke masjid itu atas nama bapak saya, atau saya cukup sedekah, insya Allah pahalanya akan mengalir juga ke beliau. Itu yang mana ini? Dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Ibu meniatkan saya bersedekah untuk almarhum bapak saya, masuk. Saya bersedekah lillahi ta'ala, otomatis bapak juga dapat. Tidak ada yang salah. Pilih mana mau. Karena setiap amal baik seorang anak, otomatis orang tuanya juga dapat bagian. Monggo, diniati khusus, monggo, langsung, monggo. Ngerti nggih? Kalau setiap kebaikan ke orang tua berarti kalau kejelekan yang kita buat sekarang juga orang tua yang Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Karena orang tua tidak mengharapkan yang itu. Tetapi kalau meninggalkan sholat iya. Kalau seorang anak yang sudah balik terus meninggalkan sholat dan orang tuanya tidak mengumpul waktu dia meninggalkan sholat, maka orang tuanya kena. Makanya harapan kita anak cucu kita menjadi orang yang ahli sholat. Tapi kalau kejelekan yang lain sudah di luar kendali orang tua, insya Allah orang tua sudah gugur kewajiban. Nanti dia cekap para ibu, ibu-ibu selesai acara ini langsung bandur. Karena mumpung dapat SK keluar rumah toh, bisa untuk ngaji, bisa untuk belanja. Tapi insya Allah yakin kalau toh ibu mampir, tetap dalam koridor kepentingan rumah itu pasti. Baik, para ibu, mari berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaqina wa yuqati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pagi ini para ibu di jamnya pengajian kurma mendengarkan pengajian di Masjid Al-Ikhlas ini. Semua kami kerjakan hanya semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, kabulkanlah doa kami, mudahkanlah urusan kami, berkailah rezeki kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang saleh-salehah, dan jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang muttaqin, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami segala godaan dari segala perintangan, segala gangguan yang menjadikan iman kami turun. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami selalu di jalan yang benar, tunjukkanlah kami jalan yang benar kelihatan benar, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkannya. Dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang salah juga kelihatan salah, dan berikan kami kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para ibu yang dirahmati Allah, pemilih kalau mau wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agunge pangapunten. Matur suwun masrul minallah wa barakatuh karim. Bapak Ibu mukminin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Bapak untuk memberikan tugas kepada Ibu. Oke. Memberikan pertanyaan nanti yang kita menjawab. Oh, ngeten. Ini masih masuk. Ini masih masuk. Baik, sekarang ganti saya yang memberi pertanyaan ya, Bu. Mulai. Para ibu yang dirahmati Allah, orang itu kalau sudah wafat atau meninggal diikuti 3 perkara. Ikut 3 perkara ini. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Mana dulu ya Bu, saya nggak bisa menilai mana dulu, ini terserah panitia. Yang lurus saya beda mata, monggo Ibu. 1.
seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, sungguh aku akan suruh sujud siapa kepada siapa? Istri kepada suami. 100 untuk depan. Tapi semuanya benar nih. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي